Malam itu, di hari jadi pernikahan kami yang kelima, saya menerima sebuah foto. Foto suami saya tertidur di ranjang hotel. Tubuhnya berbalut jas abu-abu yang saya kenakan sendiri ke bahunya pagi tadi. Pengirimnya, sekretaris pribadinya. Di bawah foto itu, ada satu baris kalimat. Pak Reza terlalu lelah. Malam ini beliau menginap di tempat saya. Saya menatap layar selama 3 detik. Lalu, saya tersenyum. Saya ambil tangkapan layar foto itu dan seluruh riwayat percakapannya. Saya kirim serentak ke grup internal perusahaan yang berisi hampir 1.000 karyawan. Hanya dengan satu kalimat di bawahnya. Selamat ya, Mbak Karina, atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga menjadi istri direktur. Yang mereka berdua tidak tahu, perusahaan itu bukan milik suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 41 tahun. Saya seorang akuntan, lulusan terbaik di angkatan saya. Dan selama 12 tahun terakhir, saya memegang jabatan komisaris utama di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status sebagai istri. Dan sudah 5 tahun pula saya membiarkan diri saya menjadi bayangan. Suami saya bernama Reza, 39 tahun. Di mata publik, dialah direktur utama perusahaan. Wajahnya yang muncul di majalah bisnis. Namanya yang disebut di setiap penghargaan. Senyumnya yang menghiasi spanduk acara perusahaan. Tidak ada yang tahu bahwa 60% saham perusahaan itu atas nama saya. Tidak ada yang tahu bahwa modal awal yang membangun perusahaan itu berasal dari warisan ayah saya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap keputusan besar yang Reza umumkan dengan bangga sebenarnya sudah saya setujui diam-diam dari ruang kerja di lantai paling atas. Saya memilih diam. Saya kira itu adalah cinta. Saya kira dengan membiarkan Reza bersinar di depan, rumah tangga kami akan utuh. Saya salah. Tinggal saya ceritakan dari awal, supaya Anda mengerti betul siapa yang sebenarnya kehilangan apa malam itu. Saya bertemu Reza 12 tahun lalu. Waktu itu dia hanya mandor proyek kecil. Anak muda yang penuh ambisi, tapi tidak punya modal. Saya akuntan muda yang baru mewarisi sejumlah uang dan beberapa petak tanah dari ayah saya yang baru meninggal. Reza datang dengan proposal di tangan dan mata yang bersinar. Dia bicara tentang membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menampung ratusan keluarga pekerja. Saya percaya padanya. Lebih tepatnya, saya percaya pada mimpi itu. Kami menikah 3 tahun setelah perusahaan berdiri. Saat itu perusahaan sudah mulai stabil. Reza memegang kendali operasional di lapangan, dan saya mengurus seluruh keuangan, perizinan, serta struktur kepemilikan dari belakang layar. Saya yang menyusun setiap kontrak. Saya yang menegosiasikan pinjaman bank. Saya yang menyelamatkan perusahaan saat hampir bangkrut di tahun keempat. Dengan menyuntik modal pribadi sebesar 5 miliar rupiah tanpa pernah menuntut imbalan. Tapi yang berdiri di panggung penghargaan tetap Reza. Yang difoto wartawan tetap Reza. Dan saya dengan senang hati berdiri di belakangnya sambil bertepuk tangan. Di belakang lelaki hebat, selalu ada perempuan hebat, kata Ibu Reza setiap kali berkunjung. Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah ambil pusing soal pengakuan. Saya pikir selama Reza tahu siapa saya, itu sudah cukup. Tahun pertama pernikahan kami manis. Reza pulang tepat waktu. Kami makan malam berdua di meja yang sama. Dia masih memanggil saya Ratu kecilku, masih menyimpan kebiasaan menggenggam tangan saya saat menyetir. Lalu perusahaan tumbuh besar dan Reza mulai berubah. Awalnya hanya soal waktu. Dia pulang semakin malam. Jamuan bisnis, katanya. Pertemuan dengan klien, katanya. Saya percaya, karena saya tahu betul betapa sibuknya memimpin proyek besar. Lalu datang Karina. Karina diangkat menjadi sekretaris pribadi Reza 3 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, lulusan luar negeri. Cantik, dengan cara yang membuat ruangan berhenti sejenak saat ia masuk. Saya ingat
hari pertama Karina bekerja. Reza memperkenalkannya pada saya di sebuah acara perusahaan. Ini Karina, sekretaris baru saya. Pintar sekali, Bu. Sangat membantu. Saya menjabat tangannya. Tangannya dingin, senyumnya manis. Tapi matanya menilai saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Seolah sedang menaksir harga. Saat itu saya tidak menaruh curiga. Saya hanya merasa sedikit tidak nyaman. Perasaan yang saya tepis. Karena saya tidak ingin menjadi istri yang cemburuan. Padahal, malam itu, di bawah meja, Karina sudah menyimpan nomor pribadi Reza dengan nama panggilan yang tidak seharusnya. Saya baru tahu semua itu jauh kemudian, saat sudah terlambat untuk pura-pura tidak tahu. Perubahan Reza datang perlahan, seperti air yang menetes mengikis batu. Mulanya soal panggilan telepon yang ia jawab di balkon, dengan suara yang ia rendahkan. Saat saya mendekat, ia menutup telepon dan tersenyum kaku. "Klien rewel," katanya. Saya mengangguk. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak bisa tidur. Insiden kedua datang sebulan kemudian. Saya menemukan struk hotel di saku jasnya saat hendak mencuci. Hotel bintang 5 di kawasan Kuningan. Tanggalnya hari Selasa. Hari yang katanya ia habiskan untuk rapat di luar kota. Saya simpan struk itu di laci meja saya. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mulai mencatat. Sebagai akuntan, saya terbiasa mencatat. Angka tidak pernah berbohong, dan ternyata tanggal juga tidak. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Suatu sore, saya datang ke kantor untuk menandatangani dokumen pajak. Saya jarang menampakkan diri di lantai operasional, karena saya lebih suka bekerja dari ruang komisaris di lantai atas. Saat lift terbuka, saya melihat mereka, Reza dan Karina, berdiri terlalu dekat di depan mesin kopi. Tangan Reza menyentuh punggung Karina, dengan cara yang tidak pernah lagi ia lakukan pada saya. Karina tertawa. Kepalanya hampir menyandar ke bahu Reza. Beberapa karyawan melihat saya. Wajah mereka berubah. Ada yang menunduk. Ada yang buru-buru pura-pura sibuk. Mereka tahu. Seluruh kantor tahu. Hanya saya, sang istri, yang selama ini dibiarkan menjadi badut terakhir yang mengetahui pertunjukan. Saya tidak menghampiri mereka. Saya menekan tombol lift, naik kembali ke lantai atas, dan menandatangani dokumen pajak itu dengan tangan yang sangat tenang. Malam itu, Reza pulang larut. Ia masuk ke kamar dengan bau parfum asing menempel di kemejanya. Parfum perempuan, bukan parfum saya. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sedikit terkejut melihat saya duduk di tepi ranjang. "Menunggumu," jawab saya pelan. "Bagaimana rapatnya?" "Melelahkan," katanya sambil melepas dasi. "Klien dari Surabaya. Banyak maunya." Saya tersenyum. "Pasti lelah sekali, sampai harus ganti parfum, ya." Reza terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. Itu pasti dari lift kantor. Banyak orang." Saya tidak membantah, saya hanya berbaring memunggunginya. Tapi di dalam kepala saya, satu catatan baru tertulis rapi. Reza berbohong dengan sangat lancar. Itu artinya, ia sudah lama berlatih. Insiden keempat adalah yang membuat saya benar-benar bangun. Suatu pagi, saya mengakses sistem keuangan perusahaan dari rumah. Seperti yang rutin saya lakukan. Sebagai komisaris utama, saya punya hak akses penuh. Sesuatu yang Reza sering lupa. Saya menemukan sejumlah pengeluaran yang janggal. Apartemen mewah di kawasan Kemang, disewa atas nama perusahaan dengan dalih rumah dinas tamu. Sebuah mobil baru dibeli dengan dana operasional, terdaftar atas nama Karina. Sejumlah perhiasan dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Total nilainya lebih dari 800 juta rupiah. Suami saya bukan hanya berselingkuh, ia mencuri. Ia memakai uang perusahaan. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik saya. Untuk membiayai perempuan simpanannya. Saya menatap angka-angka itu di layar untuk waktu yang lama. Anehnya, saya tidak menangis. Air mata saya sudah kering jauh sebelum hari itu. Yang muncul justru ketenangan. Ketenangan seorang akuntan yang baru menemukan kesalahan fatal dalam pembukuan. Dan tahu persis bagaimana cara membenahinya. Saya menyalin seluruh data itu. Setiap transaksi, setiap tanggal.
setiap nomor rekening. Saya simpan dalam map terpisah, rapi, dengan tanda tangan digital dan stempel waktu yang sah secara hukum. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali dokumen-dokumen lama. Akta pendirian perusahaan, daftar pemegang saham, anggaran dasar yang dulu saya susun sendiri, kata demi kata. Dan di sanalah saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Karena saya teringat satu pasal kecil yang dulu saya selipkan dalam anggaran dasar. Pasal yang bahkan Reza tidak pernah benar-benar membaca. Pasal yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali berhak menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa kapan saja untuk memberhentikan dan mengangkat direksi. Reza mengira ia adalah raja di perusahaan ini. Tapi raja yang sesungguhnya sejak hari pertama adalah saya. Saya hanya belum pernah menaikkan suara saya sampai sekarang. Ada satu kenangan yang sering muncul di kepala saya. Justru karena ia terasa begitu manis sebelum semuanya runtuh. Tahun keempat pernikahan. Perusahaan sempat berada di ujung kebangkrutan. Sebuah proyek besar gagal. Klien menarik dana dan bank mengancam menarik pinjaman. Reza panik. Ia tidak tidur berhari-hari. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menandatangani dokumen. Malam itu, saya menemukannya duduk sendiri di ruang kerja, menatap layar laptop dengan mata kosong. Kita akan kehilangan semuanya, katanya lirih. Semua yang kita bangun. Saya duduk di sampingnya, saya genggam tangannya. Tidak, kata saya. Kita tidak akan kehilangan apa-apa. Aku punya simpanan, warisan ayahku, 5 miliar. Aku akan suntikan ke perusahaan, tapi dengan satu syarat. Reza menatap saya, matanya basah. Syarat apapun. Apapun? Anindya, jangan pernah lupa siapa yang berdiri di sampingmu saat semuanya hampir hilang, kata saya. Reza memeluk saya erat malam itu. Ia menangis di bahu saya, berjanji akan mengingat ini selamanya. 5 miliar itu menyelamatkan perusahaan. Dalam 2 tahun, perusahaan kembali berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan Reza melupakan janjinya, persis seperti ia melupakan dari mana uang itu berasal. Itulah pelajaran pertama saya tentang manusia. Sebagian orang mengingat kebaikanmu hanya selama mereka membutuhkannya. Begitu mereka berdiri, mereka akan berpura-pura berdiri sendiri. Dan ada satu detail lagi yang sering luput dari orang lain, tapi tidak pernah dari saya. Rumah tempat kami tinggal. Rumah mewah di kawasan Pondok Indah dengan jendela kaca menjulang itu dibeli dengan uang saya. Mobil yang Reza pakai untuk berfoto di majalah atas nama perusahaan yang sahamnya milik saya. Bahkan jas-jas mahal yang membuatnya terlihat berwibawa. Sayalah yang memilihkannya. Reza hidup di dalam dunia yang saya bangun, sambil mengira itu dunianya sendiri. Ia berjalan di lantai yang saya pasang, di bawah atap yang saya bayar, lalu menunjuk perempuan lain dan berkata, perempuan itu lebih pantas menemaninya. Saya tidak pernah membantah. Saya hanya menyimpan setiap detail itu, rapi. Seperti seorang akuntan menyimpan kwitansi, karena saya tahu suatu hari semua angka itu harus dijumlahkan. Dan saat penjumlahan itu tiba, hasilnya tidak akan pernah berpihak pada orang yang berbohong. Saya tidak terburu-buru. Balas dendam yang baik, seperti laporan keuangan yang rapi, butuh persiapan yang teliti. Hari berikutnya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan dalam 5 tahun. Saya pergi ke kantor setiap hari. Saya hadir di lantai operasional. Saya tersenyum pada karyawan, bertanya kabar mereka, mengingat nama anak-anak mereka. Para karyawan terkejut. Komisaris utama yang selama ini hanya menjadi nama di dokumen, kini berjalan di antara mereka dengan tenang dan ramah. Saya tahu Reza memperhatikan. Saya tahu ia bingung. Tapi saya tidak memberinya penjelasan. Saya hanya menumbuhkan satu hal di kantor itu. Hal yang akan saya butuhkan nanti. Loyalitas. Insiden kelima terjadi di ruang rapat. Reza menggelar presentasi proyek besar
di hadapan seluruh kepala divisi. Proyek pembangunan kawasan perumahan senilai 200 miliar rupiah. Proyek yang sebenarnya saya yang merancang struktur pendanaannya dari awal. Di tengah presentasi, Reza dengan bangga berkata, "Ini adalah visi saya untuk masa depan perusahaan. Saya membangun semua ini dari nol." Saya duduk di sudut ruangan. Diameter. Beberapa kepala divisi melirik saya. Ragu. Mereka tahu kebenarannya, tapi tidak ada yang berani bersuara. Saya hanya mencatat. Dalam buku catatan kecil, saya tulis. Reza mengklaim membangun dari nol. Saksi 12 kepala divisi. Catatan itu kelak akan berguna. Insiden keenam adalah penghinaan yang paling langsung. Suatu malam, ibu mertua saya datang ke rumah untuk makan malam. Karina, entah dengan keberanian dari mana, ikut hadir. Diperkenalkan sebagai asisten penting yang membantu Reza. Di meja makan, ibu mertua saya berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Anindya, kamu sudah 5 tahun menikah, tapi belum punya anak. Mungkin sudah waktunya Reza punya pendamping yang lebih muda, yang bisa memberi keturunan." Karina tersenyum tipis sambil menyendok sup. Reza menunduk. Diameter. Tidak membela saya. Saya meletakkan sendok saya pelan-pelan. "Bu," kata saya, "tenang. Keturunan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang menanggung biaya hidup keluarga ini." Dan soal itu, saya rasa ibu belum tahu seluruh ceritanya. Ibu mertua saya mengernyit. Tidak mengerti. Reza mengangkat wajahnya. Ada kilatan cemas di matanya. Ia mulai sadar bahwa saya tahu sesuatu. Tapi saya hanya tersenyum dan melanjutkan makan. Belum waktunya. Belum. Insiden ketujuh adalah momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Saya menemukan di laci meja kerja Reza sebuah dokumen yang membuat darah saya membeku. Sebuah rancangan akta Reza dengan bantuan seorang notaris sedang berusaha memindahkan sebagian aset perusahaan ke dalam perusahaan baru atas namanya sendiri dan nama Karina. Mereka berencana menggerogoti perusahaan dari dalam, memindahkan proyek-proyek menguntungkan ke perusahaan baru itu, mengosongkan perusahaan lama, lalu meninggalkan saya dengan cangkang kosong. Reza mengira saya hanya istri yang tidak mengerti bisnis. Ia lupa bahwa saya adalah orang yang menyusun setiap struktur perusahaan ini. Saya foto dokumen itu. Saya kembalikan ke laci persis seperti semula. Lalu saya menelepon satu orang yang selama bertahun-tahun saya percaya sepenuhnya. Pak Bagas, pengacara perusahaan, sahabat lama ayah saya. "Pak Bagas," kata saya pelan. "Saya butuh bantuan Bapak untuk sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat sah." Di ujung telepon, Pak Bagas terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Akhirnya, Nak Anindya, ayahmu menitipkan satu pesan padaku sebelum beliau pergi. Beliau bilang, suatu hari kamu akan butuh aku. Aku sudah menunggu hari ini." Insiden ke-8 adalah saat semuanya hampir terbongkar terlalu cepat. Karina mungkin merasa terlalu percaya diri, mulai memamerkan posisinya. Ia memerintah karyawan lain seolah ia istri direktur. Ia memarahi staf di depan umum. Ia bahkan pindah ke ruangan yang lebih besar di sebelah ruang Reza. Suatu hari, seorang staf keuangan muda, perempuan bernama Sinta, datang ke ruangan saya dengan wajah pucat. Ia menutup pintu, lalu berbisik, "Bu Anindya, saya harus mengatakan sesuatu. Bu Karina menyuruh saya memalsukan kwitansi. Saya tidak berani, tapi saya takut dipecat." Saya menatap Sinta. Perempuan muda yang jujur, yang takut tapi memilih datang pada saya. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. "Sinta," kata saya, "jangan takut. Lakukan persis seperti yang Bu Karina minta. Tapi simpan setiap salinannya dan setiap pesan yang ia kirim padamu. Beri padaku. Mulai hari ini, kamu bekerja untukku, dan aku berjanji, kamu tidak akan pernah dipecat selama aku masih di sini." Sinta mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tanpa ia sadari. Ia baru saja menjadi saksi kunci dalam sesuatu yang jauh lebih besar
daripada sekedar kwitansi palsu. Saya kini punya catatan keuangan. Saya punya dokumen akta gelap. Saya punya saksi. Dan saya punya hukum di pihak saya. Yang saya tunggu hanyalah satu momen. Satu momen ketika Reza dan Karina merasa paling aman, paling menang, paling tinggi. Karena pada saat itulah jatuhnya akan terasa paling sakit. Momen itu datang di malam hari jadi pernikahan kami yang kelima. Setelah Sinta menjadi mata dan telinga saya di lantai keuangan, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun semakin jelas. Insiden berikutnya datang dari arah yang tidak saya duga. Suatu siang, seorang pemasok material lama, Pak Hendra, menelepon saya langsung ke nomor pribadi. Suaranya berat dan ragu. "Bu Anindya," katanya. "Maaf, saya lancang menelpon. Tapi saya merasa ibu harus tahu. Pak Reza meminta saya menaikkan harga material di atas kertas. Lalu selisihnya disetor tunai ke rekening pribadi. Saya sudah bekerja sama dengan perusahaan ini sejak zaman ayah ibu. Saya tidak tega ibu dibohongi. Saya menggenggam telepon erat-erat. Bukan hanya istri yang dikhianati. Bukan hanya uang perusahaan yang dicuri untuk perempuan lain. Reza juga mengorupsi rantai pasok perusahaan. Mempertaruhkan nama baik yang dibangun ayah saya selama puluhan tahun. Pak Hendra," kata saya pelan. "Terima kasih. Bapak baru saja menyelamatkan banyak hal. Saya minta satu hal. Tetap lakukan seperti yang Pak Reza minta. Tapi simpan setiap nota, setiap bukti transfer, setiap pesan. Saya akan menjaga Bapak." Pak Hendra terdiam, lalu menghela napas lega. "Saya percaya pada Ibu. Saya selalu percaya pada Ibu." Catatan saya kini bertambah satu lembar lagi. Korupsi rantai pasok, saksi, pemasok lama, bukti, nota, dan transfer. Insiden berikutnya membuat saya nyaris tidak bisa menahan diri. Suatu malam, saya mendengar Reza berbicara di telepon di ruang kerjanya di rumah. Pintunya tidak tertutup rapat, suaranya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. "Sabar, sayang," katanya pada seseorang di ujung sana. "Sebentar lagi semuanya selesai. Begitu akta perusahaan baru jadi, aku ceraikan dia. Perempuan tua itu tidak akan dapat apa-apa. Dia cuma istri di rumah. Tidak mengerti bisnis." Saya berdiri di balik pintu. Jantung saya berdegup keras. Bukan karena sedih, tapi karena menahan tawa getir. Reza mengira saya tidak mengerti bisnis. Reza, yang setiap laporan keuangannya saya periksa diam-diam. Reza, yang setiap kontraknya saya susun. Reza, yang perusahaannya berdiri di atas warisan ayah saya. Saya kembali ke kamar dengan langkah ringan. Malam itu, saya menulis di buku catatan saya dengan tangan yang sangat tenang. Reza berniat menceraikan saya setelah akta gelap selesai. Maka, saya harus bergerak sebelum akta itu ditandatangani. Waktunya semakin dekat. Esoknya, saya mempercepat semua persiapan. Saya bertemu Pak Bagas di kantornya, jauh dari mata siapapun. Di atas meja, ia membentangkan seluruh strategi. Kuncinya ada di anggaran dasar yang dulu kamu susun. "Nah," kata Pak Bagas, menunjuk satu pasal sebagai pemegang saham pengendali. "Kamu berhak menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa hanya dengan pemberitahuan 5 hari. Reza tidak bisa menghalangi." Begitu rapat digelar dan suara mayoritas memberhentikan dia. Dia tidak punya kuasa apa-apa lagi, bahkan untuk masuk ke ruangannya sendiri. Saya menatap pasal itu. Pasal yang dulu saya tulis dengan tangan saya sendiri bertahun-tahun lalu. Entah karena firasat apa. "Berarti," kata saya hanya perlu memilih waktu yang tepat. "Betul," jawab Pak Bagas. "Dan satu hal lagi, begitu kamu bergerak, kamu tidak boleh ragu sedetik pun. Karena lelaki yang terpojok adalah lelaki yang berbahaya." Saya mengangguk. Saya tidak akan ragu. Pakistan, saya sudah cukup lama meragukan diri saya sendiri. Sekarang, giliran mereka yang akan meragukan segalanya. Beberapa hari menjelang rapat, Karina mulai mencium ada yang tidak beres. Mungkin ia melihat saya terlalu sering bertemu para komisaris. Mungkin ia mendengar bisik-bisik di lantai keuangan. Apapun itu, ia mulai gelisah. Dan kegelisahan
membuat orang melakukan kesalahan. Karina memanggil Sinta ke ruangannya. Ia menawarkan uang, kenaikan jabatan, apapun. Asal Sinta mau memberitahunya apa yang sedang saya persiapkan. Sinta, dengan kecerdasan yang membuat saya bangga, berpura-pura tergoda. Ia merekam seluruh percakapan itu. Karina, dalam rekaman itu, mengakui sendiri soal apartemen, soal mobil, soal rencana mereka memindahkan aset. Ia bahkan menyebut dengan nada meremehkan, si tua itu tidak akan pernah tahu. Dia terlalu bodoh untuk mengerti bisnis. Sinta membawa rekaman itu ke ruangan saya sore harinya. Tangannya gemetar saat menyerahkan ponselnya. Saya mendengarkan rekaman itu sampai habis. Setiap kata penghinaan, setiap pengakuan. Saat rekaman berakhir, saya tidak marah. Saya justru tersenyum. Sinta, kata saya, kamu baru saja memberikan saya hadiah terindah. Karina mengira ia sedang memancing kamu. Padahal, ia baru saja menandatangani kekalahannya sendiri. Dengan suaranya sendiri, Sinta menghela napas lega. Bu, saya takut sekali tadi. Tapi saya ingat kata-kata ibu. Saya tidak akan dipecat selama ibu di sini. Dan kamu benar, kata saya. Mulai sekarang, kamu bukan hanya stafku. Kamu adalah orang yang aku percaya. Dan kepercayaan di dunia ini jauh lebih mahal daripada apapun yang bisa ditawarkan Karina. Malam itu, saya menambahkan rekaman itu ke dalam map bukti saya. Map yang kini sudah tebal. Catatan keuangan, akta gelap, kwitansi palsu, kesaksian pemasok, dan kini pengakuan langsung dari mulut Karina sendiri. Saya menutup map itu pelan. Semuanya sudah lengkap. Saya berjalan ke jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. 5 tahun saya menahan diri. 5 tahun saya menjadi perempuan yang diam. Dan dalam keheningan itu, tanpa ada yang menyadari, saya telah menyusun sebuah pembalasan yang tidak menggunakan satu pun teriakan. Pembalasan terbaik bukanlah yang paling keras, tapi yang paling tenang, paling rapi, dan paling tidak bisa dibantah. Pembalasan yang ditulis bukan dengan air mata, melainkan dengan angka, dokumen, dan tanda tangan yang sah. Besok, lusa, saya akan menutup buku ini, dan saya akan membukanya kembali sebagai perempuan yang berbeda. Bukan istri yang dikasihani, tapi pemilik yang akhirnya berani menyebut dirinya pemilik. Sementara saya menyusun langkah demi langkah dalam diam. Karina justru semakin tinggi hati. Suatu hari, perusahaan menggelar acara tahunan, malam penghargaan untuk karyawan terbaik. Saya hadir, duduk di meja depan sebagai komisaris utama. Meski hampir tidak ada yang benar-benar memperlakukan saya sebagai pemimpin, Karina datang dengan gaun merah menyala, bergelayut di lengan Reza, seolah ia nyonya rumah. Para tamu berbisik, Reza, anehnya, tidak berusaha menjaga jarak. Ia justru tampak menikmati perhatian itu. Saat sesi sambutan, Reza naik ke panggung. Di tengah pidatonya, ia berkata, saya ingin berterima kasih pada orang-orang yang selalu ada di sisi saya, terutama seseorang yang sangat memahami visi perusahaan ini. Ia menatap Karina. Bukan saya, seluruh ruangan tahu siapa yang ia maksud. Beberapa tamu melirik ke arah saya dengan iba. Saya duduk diam, gelas anggur di tangan. Wajah saya setenang air danau. Saya tidak menunjukkan satupun reaksi. Karena saya tahu, mempermalukan diri dengan amarah di tempat umum hanya akan membuat saya terlihat lemah. Dan saya bukan perempuan yang lemah. Saya hanya perempuan yang sedang menunggu. Setelah acara, Karina sengaja menghampiri meja saya. Ia berdiri di hadapan saya dengan senyum kemenangan. Bu Anindya, katanya. Suaranya manis, tapi penuh racun. Acara yang indah, ya. Reza memang pemimpin yang luar biasa. Beruntung sekali perusahaan ini punya dia. Ya, jawab saya tenang, mengangkat gelas saya. Beruntung sekali. Semoga keberuntungan itu bertahan lama. Karina tersenyum puas, mengira ia menang. Ia tidak menyadari, di balik kalimat tenang saya, ada sebuah hitungan mundur yang sudah dimulai. Malam itu, saya pulang sendiri. Reza tidak pulang sama sekali.
Saya duduk di ruang keluarga, menatap pantulan wajah saya di jendela kaca. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris. Penghinaan di depan umum. Saksi. Seluruh tamu undangan. Ini yang terakhir. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Esok paginya, saya menelpon Pak Bagas dan memberi satu instruksi. Siapkan surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kita gelar dalam 2 minggu. Saya sudah selesai menunggu. Di ujung telepon, Pak Bagas menjawab dengan suara mantap. Akan saya urus. Bu Direktur. Bu Direktur. Saat itu, gelar itu belum resmi, tapi mendengarnya disebut. Saya tahu. Semuanya sudah dimulai. Tidak ada lagi jalan mundur. Hanya jalan ke depan. Lurus menuju hari ketika kebenaran akhirnya akan duduk di kursi yang seharusnya. Pagi di hari jadi pernikahan kami yang kelima. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan sarapan kesukaan Reza. Saya menyetrika jasnya, jas abu-abu yang baru. Lalu saya kenakan sendiri ke bahunya sambil tersenyum. Hati-hati di jalan, ya, kata saya lembut. Sambil membenahi kerah jasnya, saya mencium pipinya. Bekas lipstik saya tertinggal samar di kerah jas itu. Sebuah detail kecil yang nanti akan menjadi bukti tak terbantahkan. Malam ini kita rayakan, ya, kata saya. Aku sudah pesan kue spesial. Reza tersenyum, sedikit canggung. Tentu, sayang. Tapi mungkin aku pulang agak malam. Ada jamuan bisnis penting. Tidak apa-apa, jawab saya. Aku tunggu. Saya tahu persis apa yang akan terjadi malam itu, karena saya sudah membaca pesan-pesan di ponsel cadangan Reza. Ponsel yang ia kira tersembunyi rapi. Malam itu, Reza akan menemui Karina di hotel. Mereka merencanakan menandatangani akta perusahaan baru itu keesokan harinya. Mereka pikir itu malam kemenangan mereka. Sepanjang hari, saya bekerja. Saya menelepon Pak Bagas untuk terakhir kalinya. Semua dokumen sudah siap. Surat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa sudah disiapkan, sah secara hukum. Ditandatangani oleh saya sebagai pemegang 60% saham. Saya menghubungi setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Independen. Saya tunjukkan pada mereka bukti penggelapan dana. Saya tunjukkan rancangan akta gelap Reza. Saya tunjukkan kwitansi palsu yang dikumpulkan Sinta. Satu persatu, mereka berpihak pada saya. Bukan karena loyalitas pada saya pribadi, tapi karena mereka tahu membela Reza berarti ikut tenggelam dalam skandal penggelapan. Insiden ke-9 terjadi sore itu. Karina, dengan langkah penuh percaya diri, masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Bu Anindya, katanya dengan senyum yang dibuat-buat. Saya rasa kita perlu bicara. Sebagai perempuan dewasa, saya mempersilakannya duduk. Silahkan, Mbak Karina. Bicara apa? Saya rasa ibu sudah tahu, katanya. Menyilangkan kaki. Hubungan saya dan Pak Reza. Saya datang baik-baik. Saya minta ibu melepaskan Reza. Beri dia kebahagiaan. Ibu sudah tua, Bu. Sudah saatnya mengalah. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya tertawa kecil. Bukan tawa marah, tawa kasihan. Mbak Karina, kata saya, tenang. Saya akan beri Anda satu nasihat gratis. Sebelum Anda merebut sesuatu, pastikan dulu siapa pemilik aslinya. Karena terkadang yang Anda kira sudah Anda menangkan, sebenarnya tidak pernah benar-benar milik orang yang Anda rebut. Karina mengernyit. Tidak mengerti. Ia berdiri dengan kesal dan keluar dari ruangan saya. Menganggap saya hanya istri tua yang berbicara teka-teki. Ia tidak tahu itu adalah peringatan terakhir yang akan ia terima dari saya. Insiden ke-10 adalah malam itu sendiri. Saya pulang ke rumah lebih awal. Saya mandi, berdandan, mengenakan gaun terbaik saya. Di atas meja makan, kue hari jadi sudah tertata. Desainnya sepasang angsa putih yang anggun. Pukul 9 malam, ponsel saya bergetar. Sebuah foto masuk. Dari Karina, foto Reza. Tertidur lelap di ranjang hotel. Tubuhnya berbalut jas abu-abu yang saya kenakan ke bahunya pagi tadi. Di kerahnya masih samar terlihat bekas lipstik saya. Di bawah foto itu, satu baris kalimat. Pak Reza terlalu lelah. Malam ini, beliau menginap di tempat saya. Karina mengirim foto itu
untuk menghancurkan saya, untuk membuat saya menangis, memohon. Hancur. Saya menatap foto itu selama 3 detik, lalu saya tersenyum. Dengan gerakan jari yang ringan, saya ambil tangkapan layar foto itu beserta seluruh riwayat percakapan. Saya buka grup internal perusahaan, grup yang berisi hampir 1.000 karyawan. Saya pilih 2 gambar tadi, lalu saya ketik di kolom pesan. Selamat ya, Mbak Karina, atas keberhasilan merebut suami orang. Akhirnya naik pangkat juga, menjadi istri direktur. Sayangnya, direktur ini tidak punya 1 lembar saham pun di perusahaan. Saya tekan tombol kirim. Bila hijau memanjang sampai ke ujung kanan layar. Lalu saya matikan ponsel saya. Dunia kembali sunyi. Saya berjalan ke lemari pendingin, menuangkan segelas anggur, dan duduk di sofa menghadap jendela besar yang memandang lautan lampu kota Jakarta di kejauhan. Es batu berdenting pelan di dinding gelas. Saya mengangkat gelas itu ke arah pantulan wajah saya sendiri di kaca jendela. Selamat hari jadi, Anindya. Bisik saya pada diri sendiri. Lalu saya berjalan mendekati kue di atas meja. Angsa putih yang anggun itu mengangkat lehernya. Saya ulurkan jari dan menekan kepala angsa itu pelan. Angsa itu runtuh ke dalam krim lembut. Sayang sekali, kata saya pelan. Padahal cantik. Malam itu saya tidur lebih nyenyak daripada 5 tahun terakhir. Karena saya tahu badai yang akan datang esok pagi bukan badai saya. Itu badai mereka. 2 hari kemudian, saya menyalakan kembali ponsel saya. Layarnya nyaris beku oleh ratusan notifikasi. Panggilan tak terjawab dari Reza. Pesan dari para komisaris. Berita dari karyawan. Foto dan percakapan itu sudah menyebar ke seluruh perusahaan, bahkan sampai ke kalangan klien dan rekan bisnis. Reza dipermalukan di hadapan 1.000 orang. Karina menjadi bahan gunjingan seluruh kantor. Tapi itu baru permulaan. Pagi itu, saya datang ke kantor mengenakan setelan hitam. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai komisaris utama yang memegang 60% saham perusahaan. Saya tidak naik ke lantai komisaris. Saya berjalan langsung menuju ruang direktur. Ruang Reza. Para karyawan yang saya lewati menunduk, terdiam. Mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Saya membuka pintu ruang direktur tanpa mengetuk. Reza ada di sana. Wajahnya kuyu, matanya merah. Karina duduk di sofa, pucat. Jemarinya gemetar, begitu melihat saya. Reza langsung berdiri. Anindya, katanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan reputasiku di depan seluruh perusahaan. Saya menutup pintu di belakang saya. Lalu saya berjalan tenang ke kursi direktur, kursi Reza. Dan duduk di sana. Reza, kata saya. Suara saya dingin dan rata. Mulai pagi ini, saya yang akan menempati kursi ini. Kamu sudah gila. Reza menggebrak meja. Perusahaan ini saya yang bangun dengan keringat dan darah saya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya lurus. Justru karena ini, perusahaan yang dibangun dengan keringat. Saya tidak bisa tinggal diam melihatnya runtuh. Karena kehidupan pribadi seorang lelaki yang tidak bermoral, saya membuka map yang saya bawa. Saya keluarkan dokumen 1 per 1 dan letakkan di atas meja. Ini, kata saya. Akta pendirian perusahaan. Di sini tercatat 60% saham atas nama saya. Anda hanya memegang 20%. Sisanya milik komisaris independen yang 2 hari lalu sudah memberikan suara mereka pada saya. Wajah Reza berubah. Dari merah menjadi pucat. Ini. Saya keluarkan dokumen kedua. Catatan keuangan selama 3 tahun terakhir. Apartemen di Kemang. Mobil atas nama Karina. Perhiasan 800 juta. Semuanya dibeli dengan dana perusahaan. Penggelapan. Reza. Itu namanya penggelapan. Karina mulai menangis di sofa. Reza terhuyung mundur. Dan ini, saya keluarkan dokumen ketiga. Rancangan akta gelapnya. Adalah rencana Anda memindahkan aset perusahaan ke perusahaan baru atas nama Anda dan Mbak Karina. Pengkhianatan terhadap pemegang saham. Saya punya salinannya. Saya punya kwitansi palsu yang Anda perintahkan dibuat. Saya punya saksi. Reza jatuh terduduk di kursi tamu. Anindya. Tolong.
kita bisa bicarakan ini. Sudah terlambat untuk bicara, kata saya. Saya berdiri dari kursi direktur dan menatapnya dari atas. Kemarin pagi, Dewan Komisaris menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atas suara mayoritas. Anda diberhentikan dari jabatan direktur utama, terhitung sejak pagi ini. Saya menggeser sebuah dokumen ke arahnya. Ini surat pemberhentian Anda. Dan ini, saya menoleh ke arah Karina. Surat pemutusan hubungan kerja untuk Mbak Karina, dengan catatan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang akan kami serahkan ke pihak berwajib. Karina menjerit. Reza, lakukan sesuatu. Katanya, kamu pemilik perusahaan ini. Reza menatap Karina dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, Karina melihat kebenaran. Lelaki yang ia rebut, lelaki yang ia kira raja, ternyata tidak pernah memiliki apapun. Semua kemewahan itu, semua kuasa itu, milik perempuan yang ia hina sebagai istri tua. Mbak Karina, kata saya tenang. Anda bertanya tempo hari, kenapa saya tidak mengalah? Sekarang Anda tahu jawabannya. Anda tidak pernah merebut apapun dari saya. Anda hanya merebut seorang lelaki yang tanpa saya. Bukan siapa-siapa. Saya berjalan ke pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Departemen Sumber Daya Manusia akan mengurus sisa administrasi kalian. Saya beri waktu 1 jam untuk mengosongkan ruangan ini. Setelah itu, Satpam akan mengantar kalian keluar dengan hormat untuk sisa harga diri yang mungkin masih kalian punya. Saya membuka pintu. Di luar, seluruh karyawan berdiri diam, menyaksikan. Mereka melihat wajah saya yang sedingin es dan mendengar suara gebrakan meja dari dalam ruangan tadi. Mereka mengerti. Badai ini belum berakhir bagi Reza dan Karina. Tapi bagi saya, perang yang sesungguhnya baru saja saya menangkan. Saya berjalan menuju ruang rapat Dewan Direksi. Saya dorong pintunya. Dan saya berkata pada kepala bagian umum yang mengikuti saya. 1 jam lagi, gelar rapat direksi darurat. Panggil semua kepala divisi. Mulai hari ini, perusahaan ini punya nakhoda baru. Lalu saya menambahkan, dan tolong bawakan saya secangkir kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Kepala bagian umum itu mengangguk cepat dengan rasa hormat yang tulus di matanya. Segera, Bu Direktur. Bu Direktur, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Gelar itu disematkan pada orang yang tepat. 1 jam kemudian, ruang rapat Dewan Direksi terbesar di perusahaan terisi penuh. 12 kepala divisi duduk mengelilingi meja panjang. Para komisaris independen hadir melalui layar besar di ujung ruangan. Semua mata tertuju pada satu kursi di ujung meja. Kursi pemimpin, kursi yang selama bertahun-tahun ditempati Reza. Saya berjalan masuk, meletakkan map dokumen di atas meja, dan duduk di kursi itu. Ruangan hening sempurna. Selamat pagi, kata saya. Untuk yang belum mengenal saya secara resmi, nama saya Anindya, Komisaris Utama. Dan sejak rapat umum pemegang saham luar biasa kemarin, Direktur Utama perusahaan ini. Beberapa kepala divisi saling pandang. Ada yang terkejut. Ada yang justru mengangguk lega, seolah kebenaran yang lama mereka pendam akhirnya boleh terucap. Saya tahu, lanjut saya. Selama ini banyak dari kalian mengira saya hanya istri Pak Reza. Hanya nama di dokumen. Saya tidak menyalahkan kalian. Saya sendiri yang memilih berada di belakang layar. Tapi, mulai hari ini, layar itu saya buka. Saya membuka map dan mengedarkan dokumen. Perusahaan ini sedang sakit, bukan karena pasar, bukan karena proyek, tapi karena kebocoran dari dalam. Dana operasional digelapkan, harga pemasok dimanipulasi, aset hendak dipindahkan diam-diam ke perusahaan bayangan. Semua bukti ada di tangan kalian sekarang. Kepala Divisi Keuangan, seorang lelaki parubaya yang dulu selalu tunduk pada Reza, membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Bu, katanya pelan. Kalau saya tahu ini sejak dulu, saya tidak menyalahkan siapapun. Potong saya, tenang. Yang sudah lewat, biarlah lewat. Yang saya butuhkan sekarang bukan penyesalan, tapi kerja. Perusahaan ini harus pulih dan harus tumbuh. Proyek perumahan 200 miliar tetap berjalan. Tidak ada satupun keluarga pekerja
yang akan kehilangan pekerjaannya karena dosa satu orang. Ruangan itu yang tadinya tegang perlahan berubah. Saya melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari wajah para karyawan ini. Harapan. Salah seorang komisaris independen. Seorang perempuan senior yang sudah lama saya hormati. Berbicara melalui layar. Bu Anindya, terus terang. Banyak dari kami sudah lama menunggu hari ini. Kami tahu siapa yang sebenarnya menjalankan perusahaan ini. Kami hanya menunggu Anda mengambil tempat yang memang milik Anda. Saya mengangguk perlahan, menahan haru yang tidak ingin saya tunjukkan. Terima kasih atas kepercayaannya, kata saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Sekarang, mari kita bekerja. Rapat itu berlangsung 3 jam. Saya menata ulang seluruh struktur, menutup celah kebocoran, mengangkat orang-orang yang jujur ke posisi yang tepat. Saat rapat berakhir, untuk pertama kalinya, para kepala divisi keluar dari ruangan itu dengan punggung tegak dan langkah pasti. Di luar jendela, matahari Jakarta bersinar terang. Saya berdiri sendiri di ruang rapat yang sudah kosong, memandang lautan gedung di kejauhan. 12 tahun. 12 tahun saya menjadi bayangan dari karya saya sendiri. Hari ini, akhirnya, bayangan itu melangkah ke dalam cahaya. Secangkir kopi hitam tanpa gula, tanpa susu menunggu saya di meja. Saya menyesapnya pelan. Rasanya pahit. Tegas. Jujur. Persis seperti kebenaran. Bulan-bulan berikutnya berlalu. Seperti aliran sungai yang akhirnya menemukan jalannya. Kasus penggelapan dana itu saya serahkan ke jalur hukum. Saya tidak menuntut balas dendam pribadi. Saya hanya menuntut keadilan, sesuai angka, sesuai bukti, sesuai hukum. Pengadilan memutuskan Reza wajib mengembalikan seluruh dana yang ia gelapkan. Untuk membayar itu, ia harus menjual 20% sahamnya yang tersisa. Saya yang membeli saham itu dengan harga yang sah dan wajar. Kini, 100% perusahaan menjadi milik saya. Perusahaan yang dulu saya bangun diam-diam dari belakang layar, akhirnya berdiri penuh atas nama saya. Karina menghilang dari Jakarta. Kabar terakhir yang saya dengar, kasus pemalsuan dokumennya membuatnya sulit mendapat pekerjaan di perusahaan manapun. Lelaki yang ia rebut tidak lagi punya apa-apa untuk ia banggakan, dan ia sendirian. Menanggung akibat dari pilihan yang ia buat dengan begitu percaya diri. Ibu mertua saya datang ke rumah suatu sore, menangis. Memohon agar saya memaafkan Reza. Dia anakku satu-satunya, katanya. Tolong jangan hancurkan hidupnya. Saya menuangkan teh untuknya dan menjawab dengan tenang. Bu, saya tidak menghancurkan hidup siapapun. Saya hanya berhenti menyangga hidup yang bukan tanggung jawab saya. Selama 5 tahun, sayalah yang menjaga semuanya tetap berdiri. Sekarang, biarkan masing-masing berdiri di atas kakinya sendiri. Ibu mertua saya pergi tanpa kata. Saya tidak merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa harus meminta maaf karena melindungi diri saya sendiri. Perusahaan di tangan saya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Proyek perumahan 200 miliar itu selesai tepat waktu, menampung ratusan keluarga pekerja. Persis seperti mimpi yang dulu membuat saya jatuh cinta. Hanya saja, kali ini, mimpi itu benar-benar milik saya. Sinta, staf muda yang dulu berani datang pada saya, kini menjadi kepala divisi keuangan termuda di perusahaan. Pak Bagas tetap menjadi penasihat hukum saya, sekaligus sosok ayah yang menjaga saya dari kejauhan. Pada hari terakhir proses penjualan saham, saya bertemu Reza sekali lagi di ruang tamu perusahaan untuk serah terima dokumen. Ia menjadi sangat kurus, pipinya cekung, dan cahaya pemimpin yang dulu memancar dari matanya telah padam sepenuhnya. Perusahaan ini, katanya pelan, hampir berbisik, kupercayakan padamu. Akan saya bawa ke tempat yang lebih besar, jawab saya. Lebih besar dari yang pernah bisa kamu bayangkan. Ia terdiam sejenak. Lalu, ia menatap saya dengan suara yang rapuh. Anindya, apa kita? Setidaknya masih bisa berteman. Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Lalu,
Saya menggeleng perlahan, tapi tegas. Reza, saya harap kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu ke depan. Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan untuknya. Saya berjalan keluar dari ruangan itu dan tidak pernah menoleh kembali. Bagi hubungan seperti kami, akhir yang paling benar bukanlah saling membenci dan bukan pula berpura-pura berteman. Akhir yang paling jujur adalah menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal paling dalam di dunia ini. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang memilih diam, yang menyangga seluruh rumah tangga di pundaknya, lalu dianggap lemah karena kesabarannya. Jangan pernah menukar harga dirimu dengan ketenangan palsu. Diam bukan berarti tidak tahu. Sabar bukan berarti tidak mampu melawan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa siapa yang berdiri di belakang kesuksesannya, lalu mengira semua itu hasil tangannya sendiri. Kebanggaan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain, cepat atau lambat akan runtuh. Dan ada pula perempuan-perempuan seperti Karina yang mengira merebut berarti memenangkan. Padahal mereka hanya mewarisi kekosongan orang lain. Yang terpenting dalam hidup bukanlah terus bertahan dalam kepasrahan, tapi memiliki kekuatan untuk berkata cukup saat kita menyadari ada sesuatu yang salah. Dan keberanian untuk mengambil kembali kemudi hidup ke tangan kita sendiri. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah. Tapi bagaimana kita menjalani masa depan? Selalu bisa kita pilih sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah Anda sendiri di kolom komentar. Bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. 3 jam aku berdiri di tepi jalan basah, menunggu pria yang mengaku mobilnya mogok di kantor. Lalu sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku sedang tertawa, berangkul gadis muda di sebuah restoran mahal. Gadis itu adalah Sania, keponakanku sendiri, anak yang kubiayai sekolahnya sejak ia kecil. Mereka menyangka aku perempuan lemah yang bisa dibuang begitu saja. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat untuk menyebutku gila. Tapi mereka lupa satu hal. Rumah tempat mereka berpesta itu, atas nama siapa? Apa yang mereka tabur malam ini akan mereka panen sampai menangis. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, siapkan hatimu karena cerita ini tidak akan mudah untuk didengar. Namaku Larasati, 36 tahun. Aku bekerja sebagai arsitek di sebuah biro perencanaan di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun aku berdiri di profesi ini. Dari juru gambar biasa sampai memiliki nama yang diperhitungkan orang. Orang mengenalku sebagai perempuan yang teliti, yang membaca denah lebih cepat daripada membaca perasaan orang. Mungkin disitulah letak kesalahanku. Aku terlalu percaya pada apa yang tampak rapi di permukaan. Aku bisa menghitung beban sebuah tiang sampai angka di belakang koma. Tapi aku gagal menghitung beban kebohongan di rumahku sendiri. Aku menikah dengan Reza 7 tahun yang lalu. Saat itu ia hanya manajer pemasaran biasa di sebuah perusahaan properti kecil. Gajinya tidak besar. Mobilnya masih kredit. Kontrakannya sempit di pinggiran Bekasi. Aku tidak peduli soal itu. Aku mencintainya karena tutur katanya yang lembut. Dan caranya menatapku seolah aku satu-satunya perempuan di dunia. Yang tidak kusadari, tatapan itu bisa dipelajari. Bisa dilatih. Bisa dipasang seperti topeng, lalu dilepas saat tidak ada yang melihat. Tahun-tahun pertama pernikahan kami biasa saja. Tidak mewah. Tapi cukup. Aku yang menanggung sebagian besar kebutuhan rumah. Penghasilanku sebagai arsitek jauh lebih stabil daripada komisi Reza yang naik turun. Aku tidak pernah mengungkitnya. Bagiku, rumah tangga bukan tempat menghitung siapa membayar apa. Reza sering pulang larut.
Katanya proyek properti tidak kena jam. Aku percaya, karena aku sendiri sering lembur menggambar. Kami seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, tapi berjalan di jalur yang berbeda. Aku tidak menyadari betapa jauh jalur itu mulai melenceng. Di tahun ketiga, aku membeli sebidang tanah di kawasan Cilandak dengan tabunganku sendiri. Lalu, aku merancang rumah itu dengan tanganku sendiri. Setiap sudutnya, setiap jendela yang menghadap taman. Aku menggambar denahnya di malam-malam panjang, sambil membayangkan keluarga kecil yang bahagia akan tumbuh di dalamnya. Sertifikat tanah itu atas namaku. Akta rumah itu atas namaku. Semua kurus sendiri di hadapan notaris, karena memang aku yang membayar semuanya. Reza tahu itu. Dulu ia bahkan memujiku. Kamu perempuan paling hebat yang pernah aku kenal. Las, katanya sambil memelukku dari belakang. Aku menyimpan kalimat itu seperti menyimpan harta. Aku tidak tahu bahwa harta itu palsu sejak awal. Kami tidak dikaruniai anak sampai tahun keempat. Itu menjadi celah pertama yang mereka manfaatkan. Ibu mertuaku, Bu Surti, mulai sering datang ke rumah tanpa kabar. Tatapannya selalu turun ke perutku lebih dulu sebelum menyentuh wajahku. Perempuan itu kalau tidak bisa memberi keturunan, ya harus tahu diri, katanya suatu sore. Sambil menyeruput teh di ruang tamu rumahku sendiri. Aku diam. Aku menahan banyak hal malam itu. Aku selalu pandai menahan. Mungkin terlalu pandai. Reza, yang duduk di sampingku, tidak membela. Ia hanya menunduk, menatap layar ponselnya. Saat itu aku pikir ia sungkan pada ibunya. Aku tidak tahu. Diamnya bukan rasa sungkan. Diamnya adalah persetujuan. Aku sempat memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya, tidak ada yang salah denganku. Tapi aku tidak pernah memaksa Reza ikut memeriksakan diri. Setiap ku ajak, ia marah. Memangnya kamu pikir aku yang bermasalah? Bentaknya. Aku menyerah. Aku menelan tuduhan itu sendirian. Seperti aku menelan semua hal yang lain. Malam-malam, aku berbaring memandang langit-langit. Bertanya pada diriku sendiri, apa yang kurang dariku? Padahal yang kurang bukan ada padaku. Yang kurang ada pada laki-laki yang tidur memunggungiku setiap malam. Lalu, datanglah Sania. Sania adalah anak dari kakak perempuanku, Mbak Wati, yang tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Keluarga kakakku sederhana. Suaminya hanya buruh tani. Penghasilan mereka tidak pernah menentu. Saat Sania lulus SMA dan ingin kuliah, tidak ada biaya sama sekali di keluarga itu. Aku yang mengangkat tangan. Aku bilang pada Mbak Wati, biar Sania ikut aku ke Jakarta. Aku yang tanggung kuliahnya. Mbak Wati menangis di telepon. Ia seperti mencium tanganku lewat suara. Kamu malaikat. Las, katanya berkali-kali. Aku tidak merasa jadi malaikat. Aku hanya merasa ini hal yang sewajarnya dilakukan seorang tante pada keponakannya. Mungkin juga jauh di lubuk hatiku. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya mengasuh seorang anak, walau anak itu bukan darah dagingku sendiri. Sania pindah ke rumahku di Cilandak saat usianya 18 tahun. Aku memberinya kamar terbaik di lantai 2. Kamar yang dulu kusiapkan untuk anak yang tak pernah datang. Aku membelikannya laptop, baju, dan semua yang ia butuhkan untuk kuliah. Aku membayar uang kuliahnya di sebuah universitas swasta setiap semester, tanpa pernah telat sehari pun. Gadis itu memanggilku Tante Laras dengan suara manja. Ia memelukku setiap pagi sebelum berangkat kuliah. Ia bilang, aku adalah ibunya yang kedua. Aku percaya setiap kata itu. Tuhan, betapa aku percaya. Aku ingat malam pertama Sania di Jakarta. Ia menangis, ketakutan karena pertama kali jauh dari ibunya. Aku menggenggam tangannya. Aku berkata, tenang, Nak. Tante di sini. Tante tidak akan kemana-mana. Ia tertidur sambil menggenggam tanganku malam itu. Aku menatap wajahnya yang polos dan berjanji dalam hati akan menjaganya. Bertahun-tahun kemudian, tangan yang sama itu akan menggenggam pisau di balik punggungku. Tapi malam itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya seorang tante yang bahagia, karena rumahnya yang sepi, akhirnya terisi suara seorang gadis muda. Tahun-tahun berlalu. Sania tumbuh menjadi gadis cantik berusia 22 tahun. Reza memperlakukannya seperti adik kecil. Mengantarnya kuliah
saat aku sibuk, mengajaknya makan di luar saat aku lembur. Aku senang melihatnya. Kupikir, akhirnya rumah ini punya kehangatan yang selama ini terasa kosong. Aku terlalu sibuk dengan proyek-proyekku untuk melihat apa yang tumbuh diam-diam di bawah atap rumahku sendiri. Aku merancang gedung-gedung megah untuk orang lain, sementara fondasi rumahku sendiri sedang digerogoti rayap dari dalam. Perubahan pertama yang kusadari adalah soal uang. Reza mulai sering bicara tentang kesulitan keuangan perusahaannya. Lagi ada pemotongan gaji. Las, susah sekarang, katanya, sambil menghela napas panjang. Lalu, ia mulai meminta, sedikit demi sedikit, untuk ini, untuk itu. Untuk menutup cicilan, katanya. Untuk modal usaha sampingan, katanya. Aku, yang memegang seluruh keuangan rumah tangga, selalu memberi. Namaku ada di setiap rekening penting yang kami miliki. Aku tidak curiga sama sekali. Suami meminjam uang istri. Apa yang salah dari itu? Yang aku tidak tahu, uang itu tidak pernah jatuh ke tempat yang ia sebutkan. Uang itu mengalir ke tempat lain, ke tangan lain. Kebiasaan kecil Reza mulai berubah. Tapi aku terlambat membacanya. Ia mulai lebih memperhatikan penampilannya. Parfum baru, kemeja baru, potongan rambut yang lebih muda dari usianya. Ponselnya kini selalu ia balik menghadap meja, selalu dibawa ke kamar mandi, selalu dalam mode senyap. Suatu malam, aku bertanya iseng, "Mas, kok wangi banget hari ini?" Ia tersenyum. "Masa suami sendiri nggak boleh wangi?" Aku tertawa kecil dan tidak bertanya lagi. Aku percaya, karena mempercayai lebih mudah daripada mencurigai orang yang kau cintai. Itulah kelemahan terbesar perempuan sepertiku. Kami lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan kebenaran. Bu Surti, ibu mertuaku, kini semakin sering datang dan menginap di rumahku tanpa permisi. Setiap kali datang, ia memperlakukan rumahku seolah miliknya sendiri. Ia memerintah, ia mengatur. Ia mengomentari semua yang kulakukan. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, ia menghadangku di ruang tamu. "Mau kemana lagi kamu pagi-pagi begini? Perempuan itu harusnya di rumah, mengurus suami," katanya ketus. "Saya kerja, Bu," jawabku sopan. "Saya arsitek," ia mendengus. "Kerja, kerja. Tapi anak saja tidak bisa kasih. Untuk apa perempuan kerja kalau rumah tangganya kosong?" Aku menelan kalimat itu, seperti biasa. Tapi malam itu, aku mencatat satu hal di hatiku. Penghinaan ini bukan lagi sekedar luka. Ini adalah pola yang sedang dibangun untuk merendahkanku di mata semua orang. Yang lebih menyakitkan, Sania mulai berubah sikap padaku di rumah. Gadis yang dulu memelukku setiap pagi, kini lebih sering mengabaikanku. Ia hanya manis saat membutuhkan sesuatu. Suatu sore, aku mendengar ia bicara di telepon dengan temannya, di kamarnya yang pintunya tidak tertutup rapat. "Iya, tante aku tuh kaya, tapi ya gitu, mandul. Kasihan sih, tapi ya rezeki orang beda-beda," katanya sambil tertawa kecil. Aku berdiri di lorong, membeku. Gadis yang kubesarkan dengan kasih sayang, membicarakan kemalanganku seperti bahan lelucon. Aku tidak masuk ke kamarnya. Aku tidak marah-marah. Aku hanya berbalik pelan dan kembali ke ruang kerjaku. Setiap penghinaan, setiap kalimat dingin, setiap tatapan merendahkan, kusimpan rapi di dalam hati. Bukan untuk meratapinya, tapi untuk mengingatnya saat waktuku tiba nanti. Suatu malam, ponsel Reza tertinggal di meja makan saat ia masuk mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia simpan dengan nama klien penting. Aku tidak bermaksud membaca, tapi mataku terlanjur menangkap satu baris di layar itu. "Sayang, besok transfer ke rekening aku ya." "Tante pasti nggak bakal curiga kok." Jantungku berhenti sejenak. "Tante?" Kata itu menusuk seperti jarum panas tepat di dada. Di seluruh dunia ini, hanya satu orang yang memanggilku tante di rumah ini. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Tanganku dingin seperti es. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku berbaring memandang langit-langit kamar yang kurancang sendiri, sambil mendengar suara hatiku retak perlahan. Aku tidak langsung menuduh. Aku seorang arsitek.
Aku tahu, tuduhan tanpa fondasi akan runtuh dalam sekejap. Aku butuh bukti. Bukti yang kokoh. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh mulut manapun, oleh siapapun. Maka, aku mulai diam. Aku mulai mengamati. Aku berubah menjadi perempuan yang tampak lebih bodoh dari biasanya. Aku tersenyum saat hatiku perih. Aku memasak makan malam saat aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Justru itu yang aku inginkan. Karena orang yang dianggap bodoh paling leluasa mengamati. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis. Aku akan menjadi pencatat yang teliti. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola mereka. Setiap Reza bilang lembur sampai malam. Sania juga bilang ada tugas kelompok di kampus. Mereka pulang dengan selisih waktu 20 menit. Selalu. Seperti jadwal kereta yang tak pernah meleset. Aku mulai mencatat. Jam berapa Reza pergi? Jam berapa Sania pergi? Jam berapa mereka pulang? Pola itu terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Dan aku tahu betul di dunia ini. Kebetulan yang terlalu rapi selalu punya nama lain. Suatu kali, aku menemukan struk restoran mahal di saku jas Reza saat hendak mencucinya. 2 porsi, 1 gelas wine, 1 jus stroberi. Sania tidak suka wine. Ia selalu pesan jus stroberi sejak kecil. Aku menatap struk itu lama. Tanggalnya adalah malam saat Reza bilang ia rapat dengan klien dari luar kota. Aku tidak membuangnya. Aku menyimpannya di sebuah map. Map pertama dari banyak map yang akan kukumpulkan. Tanganku tidak gemetar lagi malam itu. Sesuatu di dalam diriku sudah mulai mengeras menjadi baja. Aku juga mulai memeriksa rekening kami secara diam-diam. Aku duduk di ruang kerjaku tengah malam saat Reza sudah tidur dan membuka catatan mutasi rekening kami satu persatu. Apa yang kutemukan membuat tanganku gemetar di atas keyboard. Selama 8 bulan terakhir, ada transfer rutin dari rekening bersama kami ke sebuah rekening atas nama Sania. Puluhan juta setiap bulan mengalir keluar seperti darah dari luka yang bahkan tidak kusadari ada. Uang yang kukira untuk menutup kesulitan perusahaan Reza ternyata mengalir ke gadis yang kuanggap anak sendiri. Aku mencetak setiap mutasi rekening itu. Aku menatanya rapi berdasarkan tanggal. Map kedua lebih tebal dari yang pertama. Aku ingat bagaimana aku menahan tangis malam itu. Bukan karena uangnya, tapi karena 2 orang yang paling kupercaya menusukku bersama-sama. Suatu malam, aku hampir ketahuan saat aku sedang membuka laptop di ruang kerja, memeriksa kembali catatan mutasi rekening. Reza tiba-tiba pulang lebih cepat. Aku mendengar suara pintu depan terbuka. Langkah kakinya menuju ruang kerja. Dengan secepat kilat, aku menutup semua jendela di laptop, lalu membuka file gambar denah sebuah proyek. Saat Reza masuk, aku tampak sedang serius menggambar. Belum tidur? Belas, tanyanya. Belum. Mas, ada revisi denah dari klien. Deadline besok. Jawabku tanpa menoleh, dengan suara setenang mungkin. Ia mengangguk. Lalu pergi ke kamar. Aku menghela napas panjang, jantungku berdebar keras. Aku belajar satu hal malam itu. Aku harus lebih hati-hati. Sebuah rencana sebesar ini tidak boleh runtuh hanya karena satu kelengahan. Sejak saat itu, aku menyimpan semua salinan dokumen di tempat yang jauh dari rumah. Di kantorku. Di rumah Andini. Tidak ada satupun bukti yang kusimpan di mana Reza bisa menemukannya. Reza sendiri semakin pandai berakting di depanku. Di hari-hari tertentu, ia tiba-tiba menjadi suami yang penuh perhatian. Membawakan oleh-oleh. Memujiku. Memelukku. Aku beruntung punya istri seperti kamu. Las, katanya suatu malam, sambil mengelus rambutku. Dulu, kalimat seperti itu akan membuatku meleleh. Tapi sekarang aku tahu, ini hanyalah bagian dari permainan. Ia ingin memastikan aku tetap tenang, tetap percaya, tetap menjadi domba yang tidak curiga sampai hari penyembelihan tiba. Aku membalas pelukannya. Aku tersenyum. Aku berkata, aku juga beruntung, Mas. Dua-duanya berbohong. Tapi hanya satu dari kami yang tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari proyek. Karena rapat dibatalkan mendadak dari dalam mobilku, dari kejauhan.
Aku melihat pintu rumahku terbuka. Reza dan Sania keluar. Mereka bergandengan tangan. Lalu Reza membukakan pintu mobil untuk Sania, seperti seorang kekasih. Aku tidak mengejar. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengangkat ponselku dan memotret. Tanganku tenang sekarang. Terlalu tenang. Aku mengikuti mobil itu dari jarak jauh. Menjaga jarak beberapa mobil di belakang. Mobil itu berhenti di sebuah hotel di kawasan selatan. Mereka turun. Masih bergandengan. Lalu masuk ke dalam. Aku duduk di mobilku, di seberang jalan. Selama 3 jam penuh. Memandangi pintu hotel itu tanpa berkedip. 3 jam. Angka yang sama dengan 3 jam aku menunggunya di tepi jalan beberapa minggu lalu. Saat itu, ia bilang mobilnya mogok. Saat itu, aku berdiri kedinginan, mengkhawatirkan keselamatannya. Sementara ia, di waktu yang sama, sedang bersenang-senang menghamburkan uangku bersama keponakanku di tempat lain. Kebodohan macam apa yang telah aku jalani selama ini. Aku mengkhawatirkan serigala, sambil menyebutnya domba. Sampai akhirnya, mereka keluar dari hotel itu. Rambut Sania berantakan, kemeja Reza tidak rapi. Mereka tertawa. Aku memotret semuanya. Setiap detik. Lalu, aku menyalakan mobil dan pulang lebih dulu. Malam itu, aku memasak makan malam seperti biasa. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan kesukaan Reza. Saat mereka pulang, aku menyambut dengan senyum hangat. Sudah makan belum? Aku masak banyak. Reza mencium keningku. Capek banget hari ini. Las. Lembur terus, katanya. Aku tersenyum. Iya, Mas, istirahat ya. Jawabku selembut mungkin. Sania duduk di meja makan, menyantap masakanku dengan lahap. Enak banget, Tante, katanya manja. Aku menatap gadis itu menyantap makanan yang kumasak dengan tanganku sendiri. Map ketiga sudah penuh malam itu. Di dalam dadaku ada api yang menyala. Tenang, aku tidak memadamkannya. Aku menjaganya tetap menyala untuk waktu yang tepat. Tapi rencana mereka ternyata jauh lebih busuk dari yang bisa kubayangkan. Aku menemukannya secara tidak sengaja. Beberapa hari kemudian, di laci meja kerja Reza saat mencari pulpen. Sebuah map coklat tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Di dalamnya ada surat dari seorang dokter dan sebuah draft dokumen panjang. Tanganku membeku saat membacanya. Itu adalah surat keterangan yang menyatakan aku mengalami gangguan kejiwaan. Surat itu belum ditandatangani oleh dokter manapun. Masih draft. Tapi maksudnya jelas sekali, sejelas siang hari. Mereka ingin menyatakan, aku tidak waras. Supaya aku tidak bisa lagi mengurus hartaku sendiri secara hukum. Supaya Reza, sebagai suami, bisa mengambil alih semua aset atas nama merawat istri yang sakit. Termasuk rumah ini. Di bawah draft itu, ada secarik catatan tulisan tangan. Tulisan yang sangat kukenal. Tulisan Sania. Kalau tante udah dianggap nggak waras, semua otomatis ke Om Reza kan? Terus kita tinggal nikmatin. Aku berdiri di ruang kerja itu sambil memegang kertas yang gemetar di tanganku. Gadis yang kususui dengan kasih sayang kini menulis rencana untuk mengubur masa depanku dengan tinta dan kertas. Untuk pertama kalinya, rasa sedihku berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan amarah yang panas, tapi sesuatu yang dingin, tajam, terarah. Mereka tidak ingin sekadar mengkhianatiku. Mereka ingin menghapusku, membuangku ke rumah sakit jiwa, lalu menguasai segalanya. Aku memfotokopi seluruh isi map coklat itu, halaman demi halaman. Lalu ku kembalikan map itu persis seperti semula, di bawah tumpukan dokumen yang sama, dengan sudut yang sama. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku tahu. Belum waktunya. Sebuah jebakan hanya berhasil jika mangsanya merasa aman. Malam itu, aku duduk lama di ruang kerjaku. Aku membuka laptop. Aku menatap layar kosong itu lama sekali. Aku bukan perempuan lemah yang mereka kira. Aku arsitek. Aku terbiasa membangun dari nol, dari tanah kosong, sampai berdiri kokoh. Dan kalau memang harus, aku juga bisa merancang sebuah keruntuhan dengan ketelitian yang sama. Keruntuhan untuk mereka yang ingin meruntuhkanku. Langkah pertama, aku menghubungi sahabatku, Andini,
seorang pengacara senior yang sudah kukenal sejak kuliah. Aku menceritakan semuanya di sebuah kafe yang jauh dari rumah, jauh dari mata siapapun. Aku menunjukkan semua mapku. Andini menatap berkas-berkas itu lama. Wajahnya berubah serius. Lalu ia menatapku. "Laras," katanya pelan. "Ini bukan cuma soal perselingkuhan. Ini percobaan penguasaan aset secara melawan hukum. Ini pidana." Aku mengangguk. "Aku tahu. Makanya aku butuh kamu, bukan untuk menangis. Untuk melawan," Andini berkata. "Kabar baiknya, semua aset penting atas namamu. Tanah, rumah, semuanya. Selama itu masih atas namamu, dan kamu terbukti sehat secara hukum. Mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali." Aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. "Kalau begitu," kataku, "ayo kita pastikan mereka tidak pernah bisa menyentuhnya. Dan kita pastikan mereka menanggung akibatnya." Langkah kedua. Aku pergi ke bank, sendirian, di pagi hari saat Reza sudah berangkat ke kantor. Aku duduk di hadapan petugas layanan nasabah dengan tenang, mengenakan setelan kerja yang rapi. Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari 2 rekening bersama ini ke rekening pribadi saya yang baru, kataku. Petugas itu memeriksa data, karena semua rekening tercatat atas namaku sebagai pemilik utama. Prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh dana ratusan juta itu sudah berpindah ke rekening yang hanya aku yang tahu. Tabungan masa depan yang selama ini kukira milik kami berdua, yang ternyata sedang mereka kuras diam-diam untuk menghancurkanku. Aku tidak mencuri apapun, itu uangku. Uang yang kuhasilkan dengan menggambar denah sampai larut malam selama bertahun-tahun. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku sebelum mereka sempat menghabiskannya sampai tetes terakhir. Langkah ketiga, yang paling penting dari semuanya. Andini membantuku menyiapkan surat-surat penegasan kepemilikan atas seluruh aset. Hitam di atas putih, tidak bisa diganggu-gugat. Lalu, atas saran Andini, aku menemui seorang psikiater profesional dan mengikuti pemeriksaan resmi yang lengkap. Aku duduk berjam-jam menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Aku ingin hasilnya benar-benar resmi dan sah, tidak bisa dibantah. Psikiater itu, seorang dokter perempuan yang ramah, menatapku dengan penuh empati setelah sesi selesai. "Ibu Larasati," katanya. "Secara medis, Ibu sangat sehat. Justru saya kagum di tengah tekanan seberat ini. Ibu masih bisa berpikir sejernih ini." Aku tersenyum tipis. "Saya tidak punya pilihan lain, dokter. Kalau saya hancur, tidak ada yang akan menolong saya." Ia menggenggam tanganku sebelum aku pergi. "Ibu perempuan yang kuat, apapun yang terjadi nanti. Jangan biarkan siapapun membuat ibu meragukan kewarasan ibu sendiri." Kalimat itu kubawa pulang seperti jangkar. Di tengah badai yang sedang kuhadapi, aku berpegang erat padanya. Hasilnya keluar hitam di atas putih. Aku sehat sempurna, jasmani maupun rohani. Tidak ada satupun gangguan. Surat draft busuk yang mereka siapkan itu kini berubah menjadi senjata yang berbalik tajam ke arah mereka sendiri. Karena membuat surat keterangan palsu untuk menguasai harta orang lain. Itu bukan lagi urusan rumah tangga biasa. Itu adalah kejahatan yang bisa diproses hukum. Aku menyimpan semuanya dengan rapi, map demi map, sampai lemari kecil di ruang kerjaku penuh sesak. Bukti perselingkuhan, bukti aliran uang, draft surat palsu mereka, dan surat keterangan kewarasanku yang resmi. Mereka sedang sibuk merancang sebuah penjara untukku, batu demi batu, tanpa tahu bahwa setiap batu itu sedang kukumpulkan untuk membangun penjara bagi mereka sendiri. Aku tidak terburu-buru. Sebuah bangunan yang kokoh tidak dibangun dalam semalam. Begitu juga sebuah pembalasan yang sempurna. Aku menunggu momen yang tepat, panggung yang tepat, dan aku tahu mereka sendiri yang akan menyiapkan panggung itu untukku. Sementara aku menyiapkan semua itu dalam diam. Mereka justru semakin lengah dan berani. Sania mulai meminta barang-barang mewah secara terang-terangan, bahkan di depan mataku sendiri. "Tante, aku pengen tas yang itu loh, yang harganya
20 juta, katanya manja suatu malam. Menunjukkan foto di ponselnya. Reza tertawa ringan. Nanti Om transfer ya, katanya. Menatap Sania dengan tatapan yang dulu hanya ditujukan untukku. Aku menutup majalah di tanganku perlahan. Aku menatap mereka berdua. Bergantian. Tentu, kataku tenang. Dengan senyum yang sempurna. Apapun untuk keluarga. Mereka tersenyum puas, saling pandang. Mereka pikir aku sudah benar-benar di ujung tanduk. Perempuan tua bodoh yang siap dibuang. Padahal aku sedang menyalakan korek api dengan tenang. Persis di atas jejak bensin yang mereka tumpahkan sendiri. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumahku. Sania, dengan bangga, memamerkan tas mewah dan perhiasan barunya di depan para tante dan sepupu. Ini hadiah dari Om Reza, katanya sambil tertawa. Sengaja agar aku mendengar. Om Reza baik banget sama aku. Para tamu saling berbisik. Beberapa menatapku dengan iba, beberapa dengan curiga. Aku hanya tersenyum. Menuangkan teh, melayani semua tamu dengan tenang. Di dalam hati, aku mencatat. Saksi demi saksi. Mereka semua akan menjadi saksi di pesta nanti. Sania semakin berani, karena ia merasa aku tidak akan pernah melawan. Ia tidak tahu setiap keberaniannya hanya menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Lalu, suatu malam, Reza membawa beberapa lembar dokumen ke hadapanku. Las. Tolong, tanda tangan di sini. Ini cuma surat persetujuan biasa untuk urusan bank. Katanya santai. Aku menerima dokumen itu. Aku membacanya pelan-pelan, baris demi baris. Seperti seorang arsitek membaca kontrak. Ternyata, itu adalah surat kuasa. Surat yang memberi Reza wewenang untuk mengurus dan memindahkan asetku jika aku berhalangan. Aku langsung paham, ini bagian dari rencana mereka. Begitu surat dokter palsu itu jadi, surat kuasa ini akan melengkapi jebakannya. Aku tersenyum manis. Boleh aku baca dulu pelan-pelan? Mas, maklum. Ini soal hukum. Aku nggak ngerti, kataku. Pura-pura bodoh. Tentu, katanya. Tampak senang, karena aku terlihat menurut. Malam itu, aku memfotokopi surat kuasa itu untuk Andini, lalu menunda menandatanganinya dengan berbagai alasan. Dan diam-diam, aku menambahkan satu bukti lagi ke dalam mapku yang sudah tebal. Tante, mereka terus memanggilku tante dan istri, sambil merancang kehancuranku setiap hari. Suatu malam, aku menatap Sania diam-diam, gadis yang dulu kupeluk setiap pagi, yang dulu menggenggam tanganku ketakutan di stasiun. Aku ingat semua kebaikan yang kuberikan padanya. Setiap uang kuliah, setiap baju, setiap kata, tante sayang kamu. Sekarang gadis yang sama itu duduk di ruang tamuku, mengenakan perhiasan yang dibeli dari uangku, sambil merencanakan agar aku dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Tapi aku tidak menangis lagi. Aku sudah selesai menangis berminggu-minggu yang lalu. Sekarang, giliranku bekerja dengan kepala dingin. Puncaknya datang lebih cepat dari yang kuduga. Suatu sore, Reza pulang dengan wajah berseri-seri yang dibuat-buat. Ia mengumumkan akan mengadakan pesta besar. Aku mau adakan pesta ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Las, katanya. Undang seluruh keluarga besar. Biar mereka lihat kita bahagia. Aku langsung tahu maksud sebenarnya di balik kata-kata manis itu. Ini bukan pesta cinta. Ini adalah panggung eksekusi. Andini sudah memperingatkanku sebelumnya. Di acara berkumpul seperti itulah biasanya. Mereka akan melancarkan serangan terakhir. Mereka akan mengumumkan kondisi kejiwaanku di depan seluruh keluarga. Membuatku tampak tidak waras di hadapan semua orang sekaligus. Lalu, saat semua keluarga sudah menjadi saksi, surat dokter palsu itu akan terlihat masuk akal. Semua orang akan percaya tanpa bertanya. Aku tersenyum saat Reza menjelaskan rencananya dengan penuh semangat. Ide bagus, Mas, kataku. Biar semua keluarga datang. Aku saja yang urus semuanya. Aku mau pesta ini sempurna karena aku tahu satu hal yang sama sekali tidak mereka tahu. Pesta itu memang akan menjadi panggung, tapi bukan panggung mereka. Itu panggungku. Aku yang mengatur seluruh pesta.
setiap detail terkecil sekalipun. Aku menyewa sebuah gedung yang luas. Aku memesan catering terbaik. Aku mengurus tata panggung, sistem suara, dan sebuah proyektor besar di tengah ruangan. Untuk apa proyektor segala? Las, tanya Reza saat melihat daftar pesananku. Untuk menampilkan foto-foto kenangan kita selama 7 tahun. Jawabku manis. Biar romantis, biar semua keluarga terharu. Reza tersenyum puas. Sania, yang berdiri di sampingnya, juga tersenyum. Mereka tidak tahu, foto-foto yang akan kutampilkan di proyektor besar itu bukanlah foto kenangan pernikahan yang indah. Malam itu, aku menghubungi Andini lewat telepon. Semuanya sudah siap, kataku tenang. Datang ya sebagai tamu undangan. Dan bawa semua dokumennya. Aku akan ada di sana. Laras, jawab Andini. Kamu sudah menunggu malam ini terlalu lama. Sekarang waktunya kamu berdiri. Malam pesta akhirnya tiba. Gedung itu penuh sesak. Seluruh keluarga besar datang. Keluarga Reza, keluargaku, bahkan Mbak Wati, Ibu Sania. Datang jauh-jauh dari kampung. Ibu mertuaku, Bu Surti, duduk di meja depan dengan wajah penuh kemenangan yang ia sembunyikan dengan buruk. Reza mengenakan jas terbaiknya. Sania duduk tidak jauh dariku, mengenakan gaun mahal yang aku yakin dibeli dengan uang dari rekeningku. Aku sendiri mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Tenang, seperti seorang arsitek yang akan mempresentasikan denah terakhir dalam hidupnya. Aku menyapa setiap tamu dengan senyum. Aku memastikan semua makanan terhidang. Aku menjadi tuan rumah yang sempurna sampai detik terakhir. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa perempuan yang mereka kira korban malam ini sebenarnya adalah dalang dari seluruh pertunjukan. Acara dimulai. Reza naik ke atas panggung, mengambil mikrofon. Senyumnya lebar dan percaya diri. Terima kasih semua sudah datang malam ini, katanya. Malam ini sangat istimewa bagi kami. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada keluarga besar tentang kondisi istriku tercinta. Ruangan mulai berbisik-bisik. Aku melihat Bu Surti mencondongkan badannya ke depan. Aku melihat Sania menahan senyum di sudut bibirnya. Inilah saatnya. Saat yang sudah mereka tunggu. Saat yang juga sudah kutunggu. Tapi dengan alasan yang sangat berbeda. Aku berdiri dari kursiku dengan tenang. Sebentar, Mas, kataku. Suaraku jernih memenuhi seluruh ruangan. Sebelum kamu bicara tentang kondisiku, izinkan aku yang bicara lebih dulu. Sebagai tuan rumah malam ini. Reza terdiam di atas panggung. Ada yang tidak beres di matanya. Ini bukan bagian dari skenario yang ia susun. Aku berjalan tenang menuju panggung. Langkah demi langkah, di tengah tatapan semua tamu. Aku mengambil mikrofon dari tangannya yang mulai gemetar. Aku sudah menyiapkan sebuah persembahan khusus untuk malam yang istimewa ini. Kataku kepada para tamu. Tolong, semuanya lihat ke layar besar di tengah ruangan. Lampu gedung meredup perlahan. Proyektor menyala terang. Layar pertama muncul. Foto Reza dan Sania bergandengan tangan. Keluar dari pintu rumah kami. Seluruh ruangan terdiam seketika, senyap. Bahkan, dentingan gelas pun berhenti. Foto kedua muncul. Mereka berdua berdiri di depan sebuah hotel. Rambut Sania berantakan. Tangan Reza melingkar di pinggangnya. Foto ketiga. Struk restoran mahal. 1 wine. 1 jus strawberry. Tanggal yang sama dengan malam Reza bilang ia rapat dengan klien luar kota. Bisik-bisik mulai pecah menjadi suara. Mbak Wati, Ibu Sania, berdiri dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Sania, itu kamu. Nak, suaranya bergetar hebat. Itu Om Reza. Sania menunduk dalam-dalam. Wajahnya yang biasa manis, kini sepucat kertas. Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Reza maju, hendak merebut mikrofon dari tanganku. Laras, hentikan ini. Kamu sudah gila, teriaknya. Aku menatapnya dengan tenang, sangat tenang. Gila, kataku. Mari kita bicara soal kata itu. Mas, lihat layar berikutnya. Layar berganti. Kini yang muncul adalah draft surat keterangan dokter palsu yang mereka siapkan untuk menyatakan
aku tidak waras. Lalu, di bawahnya, muncul foto catatan tulisan tangan Sania. Kalau tante udah dianggap nggak waras. Semua otomatis ke Om Reza kan? Terus kita tinggal nikmatin. Seluruh ruangan menahan napas serentak. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang berdiri dari kursinya. Tak percaya. Mereka berdua, kataku. Suaraku sama sekali tidak bergetar. Berencana menyatakan, aku gila. Supaya bisa mengambil seluruh hartaku. Rumah yang kubangun sendiri dengan tanganku. Tanah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Layar berganti lagi. Mutasi rekening. Deretan angka. Puluhan juta mengalir keluar setiap bulan. Menuju rekening atas nama Sania. Dan ini, lanjutku, adalah uang yang dikuras diam-diam dari rekeningku untuk membiayai gaya hidup mewah mereka berdua. Bu Surti, ibu mertuaku, terduduk lemas di kursinya. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Kamu tidak bisa membuktikan apa-apa. Reza masih mencoba melawan. Tapi suaranya kini serak dan gemetar. Ini semua fitnah. Dia memang sudah tidak waras. Saat itulah Andini berdiri dari kursi tamu di barisan tengah. Ia berjalan tenang ke depan dengan map tebal di tangannya. Saya Andini, pengacara dari Ibu Larasati, katanya tegas. Suaranya memenuhi ruangan. Dan ini bukan fitnah. Ini adalah bukti yang sah secara hukum. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. Di tangan saya ada surat keterangan psikiater resmi yang menyatakan klien saya sehat jasmani dan rohani. Ada bukti mutasi rekening. Dan ada draft surat palsu yang Bapak Reza siapkan, yang merupakan tindak pidana. Membuat surat keterangan palsu untuk menguasai harta orang lain bisa dijerat hukum pidana. Lanjut Andini dengan tegas, termasuk percobaan penipuan dan penggelapan harta. Kami sudah menyiapkan laporan resminya. Ruangan itu pecah total. Suara-suara bersahutan, air mata, tuduhan. Mbak Wati menangis sambil mengguncang bahu Sania. Apa yang kamu lakukan? Nak, tantemu yang membiayai seluruh hidupmu. Dia yang menyekolahkanmu. Reza terduduk lemas di lantai panggung. Wajahnya yang dulu kupuja, kini hancur total, tak bersisa. Las, kita bisa bicara baik-baik, katanya. Suaranya berubah total menjadi memohon. Aku hilaf. Las, maafkan aku. Tolong. Aku menatapnya dari atas panggung. Untuk terakhir kalinya dalam hidupku. 7 tahun. Mas, kataku pelan. Tapi setiap kata terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. 7 tahun aku menanggungmu, membiayaimu saat kamu bukan siapa-siapa, memujamu, mempercayaimu. Dan kamu membalasnya dengan merencanakan untuk membuangku ke rumah sakit jiwa. Aku menoleh perlahan ke arah Sania, gadis yang dulu memanggilku ibunya yang kedua. Dan kamu, Sania, aku mengangkatmu dari kampung saat tidak ada yang mau membiayaimu. Aku menyekolahkanmu. Aku memberimu kamar terbaik di rumahku. Aku menyayangimu seperti anakku sendiri. Dan kamu mengincar rumah itu sambil memelukku setiap pagi. Sania terisak hebat. Tante, maaf. Aku hilaf. Tante, aku. Jangan panggil aku tante lagi. Potongku tajam. Suaraku dingin seperti baja. Kamu sudah lama kehilangan hak untuk memanggilku begitu. Aku turun dari panggung dengan langkah tegak. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis terkuras berbulan-bulan yang lalu. Aku berjalan melewati Bu Surti yang menunduk. Tak berani lagi menatap wajahku. Aku berjalan melewati Reza yang masih terduduk di lantai. Melewati Sania yang terisak di pelukan ibunya sendiri. Semua mata mengikuti langkahku menuju pintu. Bukan tatapan kasihan, tapi tatapan hormat dan sedikit ketakutan. Andini menyusulku di pintu gedung. Kamu luar biasa, Laras. Bisiknya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum tipis. Tidak, jawabku. Aku cuma berhenti menjadi perempuan bodoh
yang menunggu di tepi jalan. Di luar gedung, udara malam terasa sejuk. Bukan dingin yang menusuk seperti malam aku menunggunya di halte yang bocor itu. Ini dingin yang berbeda, dingin yang menenangkan. Dingin kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Proses hukum berjalan dengan cepat setelah malam itu. Reza tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari asetku. Karena semuanya memang sah atas namaku. Dan aku terbukti sehat secara hukum tanpa keraguan. Perceraian kami berjalan dengan aku yang memegang seluruh kendali. Dari awal sampai akhir. Draft surat palsu yang mereka siapkan itu justru menjadi bukti paling memberatkan bagi Reza dalam laporan yang Andini ajukan. Sania dipulangkan ke kampung oleh ibunya sendiri, dengan rasa malu yang akan ia tanggung untuk waktu yang sangat lama. Mbak Wati datang ke rumahku beberapa minggu kemudian. Ia berlutut di depan pintu, meminta maaf atas perbuatan anaknya. Sambil menangis terseduh, aku mengangkatnya berdiri dengan kedua tanganku. Ini bukan salah Mbak, kataku lembut. Aku tidak akan pernah membenci Mbak, tapi Sania harus belajar dari ini. Pelajaran yang pahit, tapi perlu. Perusahaan tempat Reza bekerja mendengar skandal yang sudah menyebar itu. Reputasinya hancur berkeping-keping. Ia kehilangan jabatannya dalam waktu singkat. Pria yang dulu dengan angkuh merencanakan untuk membuangku dengan label orang gila, kini tidak punya apa-apa lagi yang tersisa. Aku memutuskan untuk menjual rumah di Cilandak itu. Bukan karena aku membutuhkan uangnya, tapi karena dinding-dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan yang kotor. Aku tidak ingin lagi tidur di kamar tempat aku pernah berbaring memandang langit-langit. Sementara hatiku hancur perlahan-lahan. Aku tidak ingin lagi melewati ruang tamu tempat Bu Surti pernah menghinaku, atau ruang kerja tempat aku menemukan rencana busuk mereka. Uang hasil penjualannya kugunakan untuk membeli sebidang lahan baru. Lebih kecil, tapi sepenuhnya milikku, tanpa bayangan siapapun di dalamnya. Di sana aku merancang sebuah rumah baru. Rumah untuk 1 orang, dengan jendela besar yang menghadap ke timur, supaya setiap pagi aku dibangunkan oleh cahaya matahari yang hangat, bukan oleh suara pintu yang ditutup pelan-pelan oleh seorang suami yang baru pulang berbohong. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri membuka biro arsitek milikku sendiri. Aku merekrut beberapa arsitek muda yang berbakat. Aku mengerjakan proyek-proyek yang dulu tidak sempat kusentuh, karena terlalu sibuk menyelamatkan pernikahan yang sebenarnya sudah lama mati. Hidupku kembali terisi penuh, bukan penuh oleh orang lain yang menumpang dan menguras, tapi penuh oleh diriku sendiri, oleh karya dan harga diriku. Aku belajar memasak hidangan baru. Aku berolahraga setiap pagi. Aku menemukan kembali tawa yang dulu hilang. Wajahku terlihat lebih segar dan lebih muda dibandingkan saat aku masih terjebak dalam pernikahan beracun itu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mataku. Tidak ada lagi bahu yang bungkuk karena menanggung beban pengkhianatan. Aku juga mulai sering dihubungi oleh perempuan-perempuan lain yang mendengar kisahku dari mulut ke mulut. Ada yang bertanya bagaimana caranya melindungi aset. Ada yang menangis menceritakan luka yang sama. Ada yang hanya ingin tahu, apakah mungkin bangkit setelah hancur. Aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Mulailah dengan berhenti meyakinkan diri bahwa kamu yang salah. Karena selama kamu masih merasa bersalah, kamu tidak akan pernah bisa membela dirimu sendiri. Aku tidak pernah membayangkan luka terdalam dalam hidupku justru akan menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Mungkin itulah cara semesta menyeimbangkan segalanya. Apa yang dulu meruntuhkanku, kini menjadi tangga bagi perempuan lain untuk berdiri. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di teras rumah baruku, ponselku berdering pelan. Sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar. Aku hampir mengabaikannya, sampai sebuah nama menarik perhatianku. Seorang pria parubaya terlilit utang besar dan dikejar para penagih. Ditemukan terpuruk di sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota. Ada sebuah foto kecil yang menyertai berita itu. Meski wajahnya tertutup, aku langsung mengenali kemeja biru dongker lusuh yang dulu sering ia kenakan. Itu adalah Reza, mantan suamiku. Pria yang dulu dengan angkuh merancang sebuah penjara untukku, kini terpenjara oleh pilihannya sendiri. Konon, setelah kehilangan pekerjaan dan reputasinya, ia terjerat utang untuk menutupi gaya hidup yang sudah tidak bisa lagi ia tanggung. Aku mematikan layar ponselku
tanpa niat membaca isi beritanya lebih lanjut. Tidak ada rasa iba yang terlintas di hatiku. Tidak ada juga rasa puas yang berlebihan. Hanya ada ketenangan. Semua manusia pada akhirnya akan menuai apa yang telah mereka tabur. Ia menabur pengkhianatan dan kebohongan. Maka panen yang ia terima adalah kehancuran. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal yang berharga. Jangan pernah menukar harga dirimu demi seseorang yang memandangmu hanya sebagai sumber uang dan kenyamanan. Dan jangan pernah berhenti mengenali nilai dirimu sendiri. Hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, yang membiayai, menanggung, dan menahan. Sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga berhak untuk bahagia. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa bahwa tangan yang dulu menyelamatkannya dari ketiadaan suatu hari bisa berhenti menyelamatkan dan justru menutup semua pintu. Dan ada pula orang-orang seperti Sania yang menggigit tangan yang memberinya makan, lalu menyesal di kemudian hari saat tangan itu sudah pergi selamanya. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian dan tidak dengan air mata. Aku hanya berhenti membiarkan diriku dihancurkan oleh orang-orang yang tidak menghargaiku. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam dan hancur perlahan, atau untuk berdiri tegak dan membangun kembali segalanya dari awal. Aku memilih untuk berdiri, dan aku membangun kembali istanaku dari puing-puing pengkhianatan yang mereka tinggalkan. Aku bukan lagi perempuan bodoh yang menunggu di halte sepi di tengah hujan badai. Aku bukan lagi seseorang yang kebaikannya bisa diinjak-injak oleh orang-orang yang ia sayangi. Aku adalah seorang penyintas yang berhasil membangun kembali hidupnya dari reruntuhan. Dan hidupku kini sepenuhnya milikku sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada di antara kalian yang pernah merasakan luka yang sama denganku. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah lupa pada nilai diri kalian sendiri.